Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, nama Ibu Desi Ranasari, mahasiswa PLP dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai tentang lambang unsur kimia. Nah, pada materi lambang unsur kimia ini, dia termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, yang dimana yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, tata nama senyawa sederhana dan persamaan reaksi, dan 4.1 yaitu mengintegrasikan penulisan lambang unsur dan rumus kimia dengan persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam KD 3.1 dan 4.1 ini dia membahas materi mengenai lambang unsur, yang kedua itu reaksi kimia, dan ketiga persamaan reaksi. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yang bagian pertama dulu, yaitu lambang unsur. Nah, apa saja tujuan dari pembelajarannya? Yang pertama itu mampu menuliskan lambang unsur kimia, yang kedua itu menentukan lambang unsur logam dan non-logam, yang ketiga itu menentukan nama Latin dan Indonesia dari unsur non-logam dan logam. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu lambang unsur kimia dan bagaimana cara penulisannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan lambang unsur. Nah, jadi lambang unsur ini dia merupakan lambang yang dituliskan dalam penulisan nama atom. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai lambang unsur kimia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu unsur. Nah, unsur ini merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, di lingkungan kita itu banyak sekali terdapat unsur yang mudah dikenal dan didapatkan. Nah, contoh sepertinya arang yang berwarna hitam yang biasanya digunakan untuk pensil dan untuk elektroda bakteri itu merupakan unsur yang bernama karbon. Nah, beberapa logam yang ada di sekitar kita itu dia merupakan unsur seperti emas, besi, perak, aluminium, seng, dan tembaga. Nah, pada penjelasan Ibu tadi ini menyatakan bahwa unsur logam ini berada di sekitaran atau di sekeliling kita. Nah, kalau kita perhatikan, nama-nama unsur kimia ini sangat menarik sekali. Contohnya nama unsur-unsur di kimia ini diambil dari nama suatu daerah seperti germanium, itu Jerman, polonium Polandia, dan francium Prancis. Nah, tidak hanya itu saja. Beberapa nama unsur kimia ini juga diambil dari nama ilmuwan, seperti Einsteinium yaitu Einstein, Curium dari Marie dan Pierre Curie, dan Nobelium dari Alfred Nobel. Nah, sedangkan nama yang diambil dari astronomi seperti uranium dari Uranus, plutonium dari Pluto, dan Neptunium dari Neptunus, dan helium atau Helios yaitu matahari. Dan bagaimana sih Bu caranya untuk menentukan nama unsur yang mulai dari penomoran 104 itu dia menggunakan akar kata yang menyatakan nomor atom, yaitu seperti nil, O0, Un1, B2, Tri3, Kuat 4, Pen 5, Hex 6, Sep 7, Okta 8, dan N9. Nah, pada akar kata ini kalian harus hafal biar lebih memudahkan kalian untuk membuat penamaan untuk unsur yang memiliki nomor atom dari 104. Contohnya misalnya di sini Ibu ambil contoh dari untuk unsur dengan memiliki nomor atom 107 itu dia terdiri dari 3 angka kan. Yang pertama yaitu 1, 0, dan 6. Yang dimana 1 itu penamaannya tadi Un, yang kedua itu 0 yaitu namanya Nil, dan 6 yaitu Hex. Dan jangan lupa ditambahkan kata ium di ujung kalimat, contoh seperti
jika digabungkan yaitu unil heksium. Nah, untuk lambang unsurnya bagaimana, Bu? Lambang unsurnya itu diambil dari setiap kata pertama dari masing-masing kata, yaitu UNH. Nah, coba perhatikan tabel periodik unsur kimia tersebut, yang dimana sebanyak 118 unsur telah diidentifikasikan, yang 94 diantaranya merupakan terjadi secara alami, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintetis. Pasti ada yang bertanya mengenai apa sih, Bu, unsur sintetis itu dan bagaimana? Nah, unsur kimia sintetis ini dia merupakan unsur kimia yang tidak stabil dengan waktu paruh sangat singkat, artinya dari hitungan milidetik sampai jutaan tahun, relatif terhadap umur bumi, sehingga tidak ada lagi atom dan unsur tersebut yang ada sekarang ini secara alami karena telah meluruh. Nah, unsur kimia sintetis pertama yang berhasil diciptakan adalah xenium. Berapa lama waktu paruhnya, yaitu selama 4,2 juta tahun. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana ini terdapat pernyataan dari Jacob Berzelius ini mengusulkan untuk memudahkan pemberian lambang pada unsur kimia, ia memberikan atau mengusulkan pendapat bagaimana itu pemberian lambang berupa huruf untuk masing-masing dari unsur kimia. Apakah anak-anak ibu sudah mengetahui bagaimana tata cara atau aturan dalam menulis lambang unsur? Nah, jika tidak tahu, ibu akan menjelaskan. Nah, pertama, untuk nama unsur yang digunakan itu diambil dari bahasa Latin. Biarpun unsur itu ada juga yang terdapat dalam bahasa Indonesia, namun penulisan lambang unsur itu tetap diambil dari bahasa Latin. Nah, untuk yang kedua itu, jika suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf, maka huruf digunakan huruf kapital. Misalkan oksigen, huruf O kapital, hidrogen, huruf H kapital, dan karbon, huruf C kapital. Nah, bagaimana jika dia lebih dari satu huruf? Maka huruf pertama itu menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya itu disusul dengan huruf kecil. Misalnya seng, ia kan terdapat dua kata tuh, Z dan N. Berarti huruf yang pertamanya itu huruf kapital dan N huruf kecil. Seperti emas juga ada berasal dari aurum. Berarti simbol lambang unsurnya yaitu A kapital dan U. Terus juga termasuk tembaga Cu, kobal dilambangkan dengan CO. C-nya kapital dan O-nya kecil, bukan C dan O sama-sama kapital. Jika C sama O itu sama-sama kapital, maka dia bukan merupakan lambang unsur lagi, tetapi lambang senyawa dari karbon monoksida yang tersusun dari unsur karbon dan oksigen. Nah, sekarang coba perhatikan terdapat 6 contoh unsur kimia ya. Yang pertama yaitu belerang, yang kedua yaitu emas, yang ketiga yaitu fosfor, yang keempat itu aluminium, yang keenam yaitu natrium dan yang kelima itu natrium dan yang keenam yaitu besi. Nah, belerang ini kenapa simbolnya S, Bu, sedangkan namanya belerang? Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa penamaan atau penulisan dari simbol untuk lambang unsur ini dia mengikuti nama latinnya. Nah, sedangkan nama latin belerang ini adalah sulfur. Jadi lambangnya adalah S kapital. Nah, sama juga halnya dengan emas. Emas ini seperti Ibu katakan tadi dia berasal dari bahasa Latin yaitu aurum. Maka berarti dia memiliki dua huruf. Huruf pertama yaitu A kapital dan huruf kedua yaitu U kecil. Nah, sama yang ketiga yaitu fosfor. Fosfor ini dia berasal dari bahasa Latin juga, phosphorus. Nah, untuk kata huruf pertamanya phosphorus itu dia merupakan P bukan F. Jadi lambang unsurnya yaitu P. Nah, aluminium juga
dia berasal dari kata bahasa Latin yaitu aluminium, maka lambangnya Al. Natrium juga berasal dari Latin, itu natrium, itu Na, N-nya kapital dan A-nya kecil. Dan besi, besi juga berasal dari bahasa Latin. Apa bahasa Latin dari besi ini? Yaitu perum. Maka dibuatlah lambang dari unsur untuk besi adalah Fe dengan Fe kapital dan E kecil. Nah, jadi untuk unsur yang termasuk logam yaitu emas, aluminium, dan besi. Sedangkan unsur yang termasuk non-logam yaitu belerang, fosfor, dan natrium. Nah, kalian juga harus dapat menghafal tabel periodik unsur. Itu tentang bagaimana sih untuk penggolongan logam dan non-logam dari golongan berapa ke berapa, golongan dari A berapa ke A berapa. Itu kalian harus mengetahui tata letak unsur atau atom. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penulisan penamaan lambang unsur. Nah, bagaimana penulisan penamaan lambang unsur ini? Yang pertama yaitu bahasa Latin digunakan sebagai nama unsur dan dalam tabel periodik. Nah, karena apa? Karena bahasa Latin ini dia merupakan bahasa ilmiah di Eropa pada abad ke-19 Masehi saat mulai dilakukan periodisasian dan penggolongan terhadap unsur di alam. Maka dalam penamaan lambang unsur itu dia menggunakan bahasa Latin gitu. Karena pada saat periodisasian dan penggolongan terhadap unsur di alam itu bahasa Latinlah yang merupakan bahasa ilmiah di Eropa. Nah, untuk contohnya lambang unsur besi adalah Fe, itu tidak menggunakan bahasa atau huruf B atau besi itu karena besi ini merupakan bahasa Latinnya adalah Peru, maka digunakan simbol Fe. Nah, untuk menentukan nama Latin dan nama Indonesia unsur non-logam dan logam. Yang pertama yaitu untuk nama Indonesia dari aluminium, barium, besi, emas ini merupakan unsur logam ya. Nah, kalian juga harus menghafal apa nama dari unsur itu dari nama Indonesianya dan nama Latinnya gitu. Nah, untuk Ibu bahas secara singkat aja ya untuk ngambil yang mewakili saja. Contohnya yaitu aluminium, nama Latinnya aluminium, lambang unsurnya Al. Dan apalagi ya? Nah, mangan itu nama Latinnya itu manganium. Nama lambang unsurnya yaitu karena dia memiliki dua kata, maka M-nya kapital dan N-nya kecil. Yang contoh berikutnya itu nikel. Nama Latinnya itu nikelium yang memiliki dua kata juga. Yang pertama yaitu N-nya harus huruf kapital dan E-nya huruf kecil. Selanjutnya untuk penamaan nama Latin dan Indonesia untuk unsur non-logam seperti belerang, bromin, klorin. Nah, Ibu akan mengambil untuk perwakilannya saja ya. Yang pertama yaitu seperti belerang. Nah, belerang nama Indonesia belerang yaitu belerang, sedangkan nama Latinnya itu sulfur. Maka di lambang unsurnya itu S. Karena apa? Karena ia mengikuti penamaan nama Latin. Yang kedua yaitu seperti bromin, nama Indonesianya. Nama Latinnya itu bromium. Dia memiliki dua kata. Yang pertama yaitu Br, B-nya huruf kapital dan R-nya huruf kecil. Itu. Yang terakhir yaitu oksigen. Dia oksigenium. Nama Latinnya, nama bahasa Indonesianya yaitu oksigen. Lambang unsurnya yaitu O. Nah, sekarang masuk ke contoh soal ya. Sepertinya itu tadi Ibu juga telah menyinggung sedikit mengenai ini. Yang pertama yaitu tulislah lambang unsur dari suatu unsur natrium, nikel, dan neon. Yang pertama yaitu sesuai aturan penulisan tadi, lambang unsur itu ya huruf pertama harus huruf kapital. Nah, baru huruf yang kedua atau huruf berikutnya huruf kecil. Maka lambang dari natrium itu adalah N-nya besar, A-nya kecil. Dan lambang nikel yaitu N-nya besar, I-nya kecil. Lambang dari neon adalah Ne, N-nya kapital dan E-nya kecil.
Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat mengenai lambang unsur. Jika kalian ingin mencari atau menambahkan wawasan, bisa cari di literatur lainnya atau dicari di internet ataupun e-book. Nah, sekarang ada tugas di Google Form. Nanti Ibu akan share juga ke grup WA. Silahkan dipilih jawaban yang menurut kalian tepat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti kita akan diskusi bersama di dalam grup kelas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.